karena itu kalau nggak salah saya lagi hamil baru jalan 3 bulan. Baru jalan 3 bulan. Iya, perut saya sampai kram. Pokoknya pas saya ngandung anak keempat ini benar-benar dari mulai ngidam sampai mau hamil besar sampai lahiran sampai dia udah di luar, udah terus digangguin terus. Saya juga nggak ngerti kenapa cuma dia yang digangguin. Kenapa, kan di sini juga banyak yang lagi hamil, ya kan, tetangga juga hamil tapi Oke guys, balik lagi di channel Aras Alam Rahasia. Masih bersama gua Gian sebagai host. Kali ini gua kedatangan narasumber yang mana ceritanya menurut gua sangat horor dan mistis. Yang mana dia kedatangan kakek yang berumur 170 tahun semenjak dia pindah rumah. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Oke guys, ini narasumbernya. Ibu boleh diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hamidah. Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya sejak pindah dari Desa Panggalan ke Desa Tanjung Pasir, yaitu tepatnya di Kampung Sukamulya. Ya. Jadi pertamanya awal mulanya gimana ini, Bu? Pada awalnya waktu tahun 2012, tepatnya bulan Oktober, saya pindah ke sini, ke Desa Sukamulya, bikin rumah lah di sini. Kebetulan waktu itu di sini masih gelap, masih banyak pohon, terus juga banyak orang yang bilang katanya di sini angker, banyak penghuninya lah. Cuma waktu itu saya nggak percaya. Nah, waktu itu saya pas pindah ke sini, kebetulan saya hamil, hamil anak keempat. Di situ mulai terjadi ada gangguan. Awalnya saya lagi cuci piring, gitu kan ya. Waktu itu belum punya sumur. Saya ngerasa ada yang pukul di pinggang saya. Sakit tuh, sakit luar biasa. Terus diurut juga nggak bisa. Kebetulan dibantu sama orang yang bisa. Saya dikasih air. Nah, katanya ada yang gangguin. Udah. Seiring waktu itu saya hamil waktu itu 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Yang saya ingat waktu itu kejadian di bulan, kalau nggak salah Maret. Waktu itu saya kepingin buang air kecil ke kamar mandi. Nah, di situ ada kayak suara anak kuda ngerintih. Itu kebetulan jam 1. Jam 1. Ya, tapi saya nggak tahu ya. Itu jam 1. Nah, selang setengah jam perut saya sakit. Kalau boleh tahu ini jam 1-nya jam 1 malam apa? Jam 1 malam. Perut saya sakit. Si bayi yang dalam kandungan saya itu lari, dia melintir-melintir. Sakitnya bukan main saya, dari setengah 2 terus sampai pagi. Akhirnya saya ke bidan. Nah, waktu ke bidan masih keadaan sakit. Jadi kata bidan, ini belum waktunya lahir, baru 8 bulan. Tapi sakitnya saya nggak ketahan dah. Waktu itu bertepatan sama orang tua saya 100 hari meninggal bapak saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Akhirnya orang tua saya pada kesini kumpul, keadaan saya masih sakit. Mertua saya mintain air waktu itu. Ya, saya nggak ngerti minta air apalah. Terus dia bilang katanya ada yang ganggu, katanya gitu. Sejenis inilah, takut deh saya. Akhirnya udah reda tuh, sekitar jam 1:30 siangnya reda. Tapi dalam perut saya tuh bayi nggak gerak. Nggak gerak. Terus adanya di perut saya kayak nggak hamil, hampir rata gitu. Pas gitu saya ingat ada dukun beranak, waktu itu masih ada dukun ya, dukun beranak di kampung besar. Almarhum. Akhirnya saya dibetulin lah bayi, katanya Malang. Terus kata dukun beranak itu, ini bayinya sakit sawan karena gangguan roh halus, katanya gitu. Terus kata dia gini, nanti juga lahir
kalau dia udah sembuh. Ini bayi sakit katanya gitu, sakit. Terus saya diobatin. Pas usia kandungan saya 10 bulan lebih, ya 10 bulan lebih, tepatnya di bulan Juli tanggal 4 Juli akhirnya saya lahiran. Dengan usia kandungan 10 bulan lebih di bidan. Pas saya lahiran, jarak setengah jam saya pendarahan hebat. Nah, pendarahan hebat, akhirnya ada kerabat saya kebantu saya tuh bikinin air lagi, karena katanya saya sering digangguin makhluk halus. Pendarahannya berhenti. Udah pas pulang, nah pas pulang tuh si bayi baru umur 1 minggu, tepatnya di bulan Ramadan. Ramadan tanggal 4 hari. Datanglah tamu, 2 orang tamu datang ke rumah saya. Maaf ya, bukannya ini betul-betul kisah nyata saya. Dia bilang gini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bingung, saya nggak kenal orang itu. Bapak cari siapa? Kata saya. Saya mau cari Ustadz Al-Bukhari. Kebetulan anak saya bernama Azril Al-Bukhari. Bapak siapa? Kata saya. Saya dari Banten. Dia bilang, maaf, dari Banten itu siapa? Saya nggak kenal, katanya. Saya persilakan duduk, kata dia. Saya, orang-orang bilang saya Ki Jangkung, kata dia. Tapi kebanyakan orang bilang saya Sejangkung. Saya tinggal di Tanara, Banten, sedangkan saya nggak pernah ke Tanara. Akhirnya ngomong-ngomong dia nitip lah si anak ini. Saya titip anak ini, mudah-mudahan dia jadi anak yang soleh, katanya. Terus juga udah. Terus kata saya gini, Bapak kesini dikasih tahu sama siapa? Saya bukan istri Ustadz, kata saya gitu ya. Dia bilang, ini semua atas petunjuk dari Gusti Allah. Saya nggak ngerti juga tuh. Pas udah gitu udah, dia pamit. Kalau nggak salah itu hari Jumat jam 11-an dia pamit. Anehnya saya liatin, tapi pakai motor Beat waktu itu ya, Beat putih, hilang begitu aja. Bagi kalian yang punya pengalaman horor dan misteri, yuk mampir ke sini dengan hubungi nomor di bawah. Pas waktu itu bayi saya umur 20 hari. 20 hari. Iya, anak saya yang sulung pulang kerja, ngecas HP dimatiin. Waktu itu HP masih jadul dah. Iya. Kebesokannya dia berangkat kerja, pulang kerja bilang, Umi, ini ada rekaman apa? Coba perhatiin, kata dia. Pas saya perhatiin, kok Umi lagi tidur direkam? Coba Umi perhatiin lagi. Di situ saya kaget. Posisi saya ngadep sana saya. Dan dia ngadep sini, itu makhluk yang kayak dibungkus kayak lontong putih, ngadepin saya. Sejenis pocong. Iya, sejenis pocong. Jadi anehnya itu si bayi itu nggak nangis, nggak apa, anteng. Itu saya kayak gimana ya? Saya ketakutan terus selama 1 minggu. Ada saya dipintain air lagi biar tenang. Kayaknya di sini tuh hampir nggak kuat saya tinggal di sini waktu itu. Segini saya punya Allah, kata saya gitu. Saya nggak boleh takut sama orang yang makhluk kayak gini. Udah ceritanya udah. Sempat seminggu tuh saya ngerasain gelisah seminggu. Nah udah pas gitu. Beberapa waktu lagi saya lagi nyusuin ceritanya. Nyusuin anak saya taruh ya. Nah entah kenapa itu milih horden itu terbuka. Jadi saya tuh horden itu ada makhluk seperti kunti, tinggi besar, rambutnya panjang. Pas ibu itu narik horden itu dia di depan. Itu saya histeris, bukannya baca doa sampai saya ucap apa tahunnya, nggak ngerti saya juga. Udah sampai situ juga masih banyak hal-hal lain tuh yang saya pikir nggak ada habis-habisnya. Nah terjadi lagi setelah anak saya usia berapa bulan, masih bulanan waktu itu. Kebetulan itu bulan haji, saya ingat. Saya goreng kue Cina, kenal kue Cina? Nah kue Cina itu kejadian 7:30. Saya pikir di dapur itu main gorengan, itu anak saya. Saya panggil, Putri ngapain malam-malamin gorengan? Kata suami saya, nggak ada, itu bukan anak, kata dia gitu. Kaget kan saya. Pas saya lihat di dapur itu nggak ada apa-apa.
Terus juga yang saya ingat lagi, saya waktu ini kan nyusuin nih, di atas rumah kan ada kayu gini kan. Iya. Sambil nonton TV, saya lihat di pantulan kaca bupet, itu ada yang nguncang-nguncang di atas. Lihat, tapi lihat ke atas, nggak ada. Lihat aja di kaca, nggak ada. Saya sampai merem. Itu kata saya, kalau saya cerita sama orang-orang di sini mungkin nggak percaya. Itu sesosok apa itu, Bu? Kunti juga. Kunti juga. Kunti juga. Terus juga waktu tahun 2016 waktu itu kan kekeringan air ya. Suami saya jam 5 lewat seperempat sampai setengah 6 ngambil air di musola depan rumah. Dia kira tetangga lagi mandi. Hai, tinggalin gue air gitu kan. Anakku belum pada mandi. Karena di sumur gak ada air. Tungguin suami saya, nyatanya nggak ada apa-apa. Nggak ada orang. Jadi kalau di sini tuh dulu tuh boro-boro ya orang kayak sekarang nih. Orang setengah 6 aja udah sepi. Kalau ada yang lewat aja sampai bunyiin klakson. Tapi alhamdulillah sekarang kesini-siniin saya udah tenang. Juga gangguan halus mungkin udah bosan kali. Waktu itu saya kembali lagi waktu tahun 2013. Anak saya juga sampai nggak mau pada di sini. Kalau suami saya ada, itu nggak ada yang ganggu. Tapi kalau setengah tujuh aja. Waktu itu ipar saya bilang antrian saya ke Kampung Besar. Itu setengah 7 loh, malam Jumat. Malam Jumat iya, itu. Saya cuma berdua sama anak saya yang nomor 3. Nah, begitu udah waktu itu saya baru masih punya motor yang zaman dulu Revo. Pergilah ayahnya nganterin saudaranya Kampung Besar. Pas gitu baru begitu, bentar lagi suara motor. Itu nyata suara motor saya, lampunya pun masuk ke celah pintu. Kata anak saya, itu ayah pulang. Itu bukan ayah. Ayah Umi, nggak ada motornya. Itu ayah, bukan. Kata saya gitu. Terus udah anak saya tahan, bukan ayah Neng. Diketok-ketok pintu. Oh, ketok-ketok. Iya, tok-tok-tok. Ini ayah bukan. Anak saya agak ngotot. Bukan Neng, itu bukan ayah. Diam di sini. Itu anak saya mau ke depan pintu depan ya, nggak saya tarik. Itu yang ngetok hilang, berhenti, pindah ke belakang. Tok-tok-tok lagi. Itu ayah pindah ke belakang, bukan namanya anak waktu itu anak saya baru kelas 1 SD kalau nggak salah. Pas gitu selang jam 7 lewat 5 suara motor suami saya kedengeran. Itu hilang lagi. Saya sempat cerita sama suami, tapi suami nggak pernah percaya. Kata dia, saya ayah aja nggak pernah diganggu. Anehnya saya melulu yang diganggu. Pernah lagi suatu malam saya sama anak yang kedua, nyetel TV, ayahnya nggak jemput ponakan kerja, ditinggal jam 8. Itu dia pergi, habis dapat pintu diketok-ketok. Itu anak saya sampai narik selimut, sampai mandi keringat, ketakutan. Kata saya, ini rumah ada apanya? Kata saya, kalau menurut kalau saya nggak kuat, saya udah tinggalin rumah. Bener, saya udah hampir nggak kuat. Saya pernah juga saya ngelihat makhluk yang seperti orang hutan. Ya, dia cuma ngenong gitu, kayak apalah gitu. Itu kejadiannya di tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2013, 2014. Masih di tahun 2013-14an ya? 2013-2014. Terus juga pernah lagi itu anak saya udah kerja yang sulung, pulang kerja waktu itu hujan. Dia mandi, dia nyeduh kopi. Kebetulan ayahnya ikut tahlil di tetangga sebelah. Pas dia habis mandi, itu mutlak ada siulan. Kayak cowok nyiulin cewek, sweet gitu. Itu kejadian setengah 8 malam. Sampai anak saya bilang, Umi nyuitin ya? Enggak, iki kali enggak, kata dia begitu. Pas saya baca doa gitu ya, itu saya ngelihat sosok pakai baju merah di dalam.
itu keadaan hujan banjir waktu itu. Hujan banjir, ya udahlah, saya udah biasa, kata saya gitu. Makanya waktu tahun-tahun itu saya hampir nggak betah di rumah saya sering tinggalin, sering banget saya tinggalin karena udah hampir nggak kuat karena gangguan itu. Iya. Terus juga waktu yang balik lagi ke tahun 2013 sebelum saya lahiran, tuh habis si bayi itu dikejar-kejar dalam ya. Waktu itu hari Minggu, saya ingatnya hari Minggu, saya tutup pintu depan, saya buka pintu belakang, saya mau nyuci ceritanya. Waktu itu saya belum punya sanyo, masih timba lah. Iya, masih nimba. Saya pikir itu ipar saya yang merhatiin saya, kata ini rumah tengah, kata saya, ngapain itu aki-aki ngeliatin saya. Pas saya lihat lagi udah nggak ada. Nah, suara motornya kedengeran, itu suara motornya, berarti dia berangkat. Nah, tadi yang ngeliatin saya siapa? Itu jarak 5 menit saya pendarahan saya. Pendarahan abis itu? Iya, pendarahan. Akhirnya nyuci saya cuma itu aja dah, udah biarin dijemur. Akhirnya saya pulang ke rumah orang tua, ke Pangkalan. Saya sempat ke Pangkalan tuh, ke rumah orang tua, karena saya pendarahan terus. Dipintain air lagi. Anehnya kalau ke dokter, ke bidan nggak berhenti tuh. Nggak ketahuan lah ya penyakitnya. Nggak ketahuan. Kalau dipintain air, terus reda. Pulang lagi saya ke sini. Pokoknya di sini tuh benar-benar nguras kesabaran saya. Tadinya saya nggak percaya adanya gitu-gitu. Ada makhluk halus gitu. Nggak percaya. Nggak percaya makhluk halus bisa nganggu orang, nggak percaya. Tapi pas saya sadar, saya ngalamin, saya sadar, oh ternyata bener ada. Apa mungkin tadinya di sini kayak hutan kali mah ya. Terus saya pindah ke sini mungkin dia marah. Saya nggak tahu deh. Waktu itu kita lagi pada makan buah naga apa buah mangga waktu itu ya. Rumah belum ada kayak gini. Jadi cuma saya sama anak saya. Yang waktu dalam perut diganggu itu. Pintu kebuka sedikit. Kebetulan saya nengok, anak saya bilang, "Umi, itu apa?" Shh. Tapi yang lain nggak ngeliat. Itu pintu kebuka? Ya, segini. Jadi bentuknya kayak pakai kupluk gitu ya. Kupluk. Dia nengok ke saya, itu matanya merah. Sama kupingnya juga panjang. Itu nggak tahu makhluk apa, nggak tahu. Itu hitam? Hitam. Depan rumah. Depan. Nah, setelah itu ada kejadian lagi nggak? Setelah abis diganggu sama sosok makhluk itu? Pokoknya banyak, cuma nggak sesering kemarin. Kalau belakang-belakangan ini udah hampir enggak, cuma jarang-jarang aja. Paling kayak di samping nih rumah anak, di kamar anak, paling umi ada suara yang nangis gitu kan. Bahkan anak saya nih, saya pribadi pernah waktu itu hari Jumat siang sekitar jam 11. Keadaan sepi, saya gendong anak kesini. 11 malam itu? 11 siang. Oh, siang? Iya. Ada suara perempuan nangis, sedih banget. Saya sambil gendong anak saya yang nomor 3 tuh, yang nomor 4. Saya paranin, hilang. Saya tinggal, nangis. Saya paranin lagi, hilang lagi. Tinggal lagi, nangis lagi. Ya udahlah. Mungkin pendengaran saya aja. Nah, saya masuk. Bahkan di sini juga pernah. Itu 5:30. Bukan, kurang dari 5:30. Maghrib. Waktu itu kan masih banyak pohon pisang. Jadi saya ngangkatin pakaian ya. Saya pikir itu apaan di pohon pisang ya. Itu apaan, merhatiin saya. Pas saya liatin, oh jadinya makhluk kayak gitu juga. Kayak gimana itu? Ya bentuk perempuan, cuman nggak tahu itu pakaian perempuan, tapi mukanya nggak kelihatan. Itu warna bajunya apa ya? Udah dekil, bajunya putihnya udah dekil. Oh, putih tapi ya, dekil. Dekil mungkin nggak sering kan. Serem banget. Makanya kalau yang hal-hal yang kayak anak saya juga pernah diganggu tuh. Yang sulung dia juga sering, namanya jadi anak cowok ya. Diketawain segala macem, ada ngedengaran nangis, cuma dia bilang dong, "Umi, semalam ada yang nangis." Tuh. Di mana? Di samping. Tapi dilihat nggak ada orangnya, kata dia gitu. Pokoknya sering kalau di sini mah. Itu suara cewek? Cewek. Keseringan cewek di sini suaranya. Terus juga ada lagi kejadian aneh waktu itu.
Yang setelah kedatangan orang Iya. itu berdua. Iya, waktu itu anak saya umur udah 5 bulan. Ajril nih 4:30 memang nggak ada orang, Iya. jadi saya ayun. Nah, saya ayun. Pas saya ayun itu baru 2 guyuran doang, itu anak nangis, ngejerit-jerit. Nah, otomatis saya nggak jadi mandi dong. Oh iya. Ya, pakai anduk. Mm-mm. Saya diemin, nggak mau diem, itu anak semua pada biru. Pada Biru? iya, biru kulitnya. Ini kenapa? Saya takut ya. Namanya nggak ada orang tua di sini. Ya Allah, saya sampai ke ayahnya, ini entong begini gini. Mungkin gidu kali, kata gitu ya. Nah, terus suami saya kan kalau orang sini gidu tuh, kalau gidu diambilin daun waru, tahu daun waru ya? Iya. Nanti digarang. Nah, kata suami saya waktu dia ngambil daun waru itu kayak ada orang yang ngeliatin dia, merhatiin. Waktu itu di asrama, ngambilnya asrama murid. Tapi pas 5:30 anak saya baik sendiri. Saya minta bantuan lagi sama masih saudara ya. Dia bilang, apa-apa po, kata dia. Ajril nggak apa-apa. Justru makhluk itu yang sawan ngelihat Ajril, dia bilang gitu. Saya juga nggak ngerti sawannya kenapa, nggak ngerti saya juga. Terus udah gitu deh. Waktu tahun berapa lah gitu ya. Dia udah mulai bisa jalan-jalan nih, Ajril nih. Udah umur setahunan lah. Udah setahunan. Itu anak sering bilang, Umi ada engkong yang datang. Engkong apa? Oh itu udah bisa ngomong? Iya, udah belajar ngomong. Kira antara hampir 2 tahun gitu. Umi itu tadi ada engkong Ajril yang datang. Hah? Engkong yang mana? Engkong yang pakai baju putih, dia bilang gitu. Ya, makanya saya bilang, engkong yang mana sih? Udah ntar juga datang lagi, tadi gitu. Terus juga pernah juga waktu itu saya mergokin anak saya waktu umuran 2,5 tahun, dia zikir sendiri. Padahal saya nggak pernah ngajarin zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, kata dia gitu. Saya lihat ke kamar, nama siapa Jil? Umi, orang lagi sama engkong. Jadi pas sosok engkong yang dia bilang itu? Iya, sosok engkong yang dia bilang. Jadi pas saya bilang cerita, cari tahu siapa engkong ini, kata saya gitu ya. Jadi kata yang ngerti, ini yang waktu itu datang ke rumah katanya. Walau alam ya, saya nggak tahu. Ini yang waktu itu datang ke rumah yang nitip, yang dari Banten. Iya. Jadi di situ juga pikiran saya percaya nggak percaya, karena saya nggak pernah ngelihat sosok halusnya. Yang saya pernah lihat sekali waktu anak saya umur 7 hari yang dia datang. Waktu itu dia bilang umurnya 170 tahun. Itu bentukannya gimana Ibu? Tinggi, kecil, pakai jas kayak Jenderal Sudirman waktu itu. Kayak jas kayak Jenderal Sudirman lama. Jadi dia bilang saya jangkung itu umur saya udah 170 tahun. Ternyata bukan umur yang 170 tahun. Nyatanya waktu tahun 2013 itu dicari tahu dia udah wafat selama 170 tahun. Udah lama ya. Makanya saya mau ke Banten juga, kata Nara, saya masih ragu. Intinya mah saya takut lah, maka namanya saya nggak ngerti apa-apa. Takut salah doang. Jadi udahlah, biarin saya serahin semua sama Allah gitu. Iya, nah pas abis ngaji itu ada kejadian hal apa lagi di Ajril ini? Di Ajril. Dan sekarang dari kecil sampai sekarang anehnya anak saya nggak mau main sama, nggak mau bergaul sama anak-anak yang lain. Nggak mau main kayak anak-anak gupak-gupakan lah segala apa, nggak mau. Makannya juga nggak mau yang bernyawa. Nggak mau yang bernyawa sama sekali. Cuma tok tempe. Oh gitu. Ya, padahal dari kecil saya udah kasih ikan, ayam, tetap muntah nggak mau. Makanya sampai sekarang juga anaknya lain dari yang lain. Sekarang lain dari yang lain juga. Anaknya juga lumayan pinter anaknya. Cuma orangnya nggak mau bergaul, maunya di kamar.
kayak gitu. Tapi sering tuh dia ngalamin sama si engkong ini Iya. bermain gitu. Iya. Tapi setelah saya ingat, setelah umurnya mau masuk sekolah udah nggak nyebut-nyebut lagi. Dia masuk sekolah kan umur 6 tahun. Saya pikir mungkin udah ini kali ditutup kali ya. Mata batinnya ditutup kali. Jadi dia udah nggak pernah sebut-sebut engkong lagi. Nggak pernah lagi udah. Di umur berapa tadi Ibu? 6 tahun. 6 tahun. Udah nggak nyebut-nyebut engkong lagi. Jadi dari bayi sampai 5 tahun tuh dia selalu ngingetin engkongnya terus. Juga kalau lagi itu suka ada yang bilang kadang-kadang yang dia sebut engkong itu suka datang ke sini katanya. Tapi saya mah nggak pernah lihat kan. Gitu. Oh itu. Nah pas setelah itu Ibu ada kejadian hal aneh nggak bagi Ibu? Anehnya di apa nih? Di Ajril apa di mana? Di ibunya. Di saya. Iya. Pas si engkong itu datang. Kalau Yang di saya, kayak tiba-tiba datang gitu. ya. Kalau yang kejadian aneh nggak ada. Cuma kalau saya ngelihat dari anak banyak perubahan. Makin sekarang nih. Makin sekarang sholatnya kan sekarang umurnya udah 11 tahun ya. Kemarin Juli. Makin rajin sholatnya, ngajinya juga rajin, anak juga nurut. Itu lain dari yang lain, lain dari kakak-kakaknya. Nggak suka yang saya bilang tadi, nggak suka bergaul, nggak suka main yang kotor-kotor, nggak doyan yang amis-amis. Bahkan sampai sekarang kalau ditanya juga Acil cita-citanya menjadi apa? Menjadi ustadz, kata dia gitu. Sampai sekarang umurnya udah 11 tahun tuh. Makanya saya sering cerita ya waktu itu sama tetangga-tetangga di sini nih masalah pindah ke sini. Tetangga juga sering bilang, lu beranian amat pindah di situ, kata dia gitu. Bikin rumah di situ, kan serem banget. Iya. Itu kan. Karena bagaimana orang daripada saya nggak punya rumah ya biarin, kata saya gitu kan. Bahkan waktu belum lama ya, jam 7 aja udah ada yang bunyi. Bunyi. Iya. Bunyinya Kayak kunti juga. Sampai saya kayak apa nyala-nyalain, ayah ketawa ya? Enggak, HP kali. Bukan, oh rupanya ada di atas. atas mana ini? Tuh atas ini nih. Oh. Waktu belum lama juga ada di rumah, di atas rumah. Di 9:30 itu malam minggu. Dia bunyinya kayak bebek. Saya bebek. Iya. Laki gitu ya. Jadi kalau kata suami mah, bukan orang, iya kata saya gitu. Di atas rumah sampai bergerak, dia mau terbang. Itu kebetulan di samping si bayi nangis, cuma samping ada bayi lagi nangis. Pokoknya di sini mah kalau kata orang-orang sini dulunya super angker. Super serem di sini. Jadi beberapa tahun ini aja pas tahun 2018 mungkin 2018 2019 baru rame. Tadinya bahkan kalau orang lewat aja 5:30 udah tet gitu. Klakson. Harus ada klakson. Jadi bukan di sini doang sih. Di tetangga juga sering cerita gitu kan ya. Iya, semalam ada gini gitu. Itu gimana Bu ceritanya? Boleh diceritain nggak kalau di tetangga kayak gini? Semalam sih katanya gitu ya, banyak ada suara anak kecil pada lari-larian. Jam berapa, Cing? Katanya gitu. Sekitar jam 1 kata dia gitu. Di samping rumah, tapi nggak ada anak gitu. Itu kejadiannya di tahun berapa Bu? Kemarin. Bahkan suami saya aja pernah waktu bulan puasa kapan ya, tahun kemarin juga apa tahun yang lalu, dia lagi nyuci mobil di samping musola. Nah di rumah pinggir itu kan gak ada orangnya, lagi ke Tanah Abang. Jadi dia suami saya minjem selang. Ini orangnya pada kemana? Pintunya kebuka, gitu ya. Udah dia pikir orang yang di dalam kali diambil aja. Dia nyuci mobil, nyuci mobil. Pas itu ketutup lagi pintu, brek gitu ya. Itu pintu apa? Pintu rumah. Oh, pintu rumah. Rumah pinggir tuh yang rumah sebelah.
udah masuk orangnya, kapan duduknya gitu kan. Sebentar lagi orangnya pulang. Bat, katanya, tadi lu di dalam? Enggak, kata dia begitu. Orang gue baru pulang dari Tanah Abang gitu ya. Orang iya tadi pintu terbuka. Ah, lu nakut-nakutin gua lu, gitu kata tetangga. Iya. Benar, barusan ketutup. Benar, itu pintunya terbuka tapi nutup sendiri. Siang. Itu kejadian di jam berapa ya kira-kira? Asar mungkin. Asar. Jempatan. Oh, berarti sering asar sama malam ya? Maghrib, malam, tengah hari. Bahkan Ajil juga pernah. Waktu asar juga main ke samping. Dia ini mau nyamper temennya sepupuannya ya. Habis dari rumahnya dia pulang minum, karena anak saya tuh kalau main walaupun jauh dia nggak mau minum di rumah walaupun rumah saudaranya. Dia pulang ke rumah, mau pipis aja dia pulang ke rumah, nggak mau pipis sembarangan kalau anak saya. Nah pas dia balik lagi mau nyamper sepupuannya, dia pikir itu sepupuannya di kolam ikan lagi mainin ikan kecil. Dia cerita sama saya pas dia paranin, Ajil paranin, kan namanya entong ya, entong itu nengok bukan entong, kata Mi bukan entong. Habis gimana, serem Mi, hitam tadi ya, itu ajan asar, itu anak saya udah sekolah. Udah sekolah? Di mana, di kolam ikan katanya. Terus Ajil diledekin sama dia, kata dia. Terus orang itu pergi, kata dia gitu. Itu sosok apa ya? Anak kecil. Anak kecil? Ya, mukanya hitam katanya. Matanya merah Mi, kata dia gitu. Tapi anak saya alhamdulillah nggak pernah sakit. Nggak pernah, walaupun dia pernah ngeliat hal-hal kayak gitu, nggak pernah sakit. Sampai banyak kan anak kecil sampai yang sawan, enggak. Kayak gitu. Bahkan waktu yang baru pindah, saya belum punya sumur ya. Saya ingat nih, itu masih tahun 2013. Saya juga hamil masih kecil. Jadi saya mau nentengin airnya, minta sama tetangga mau cuci piring ke depan. Itu di dalam, saya pikir itu keponakan saya, cewek ya. Jadi saya muter lewat pintu belakang. Ngapain tuh anak? Nah pas saya sampai depan, lah itu Heni, tadi di dalam siapa? Kata saya gitu. Saya sampai cariin, nggak ada orang. Saya sampai tanya sepupu saya, ini tadi masuk? Enggak. Itu awal-awalnya kayak gitu dah. Itu mirip sama percis ya. Iya. Dia senyum ke saya, cewek tuh. Senyum ke saya. Pokoknya nggak bawa barang sedikit deh. Tapi pas saya tanya ininya, enggak, saya nggak masuk. Itu tahun 2012-an, 2013 dah. Dia baru pindah. Baru pindah doang itu. Terus saya bilang terus ke suami. Sama tetangga juga bilang, tapi nggak percaya. Nggak ada yang percaya. Ada satu pertanyaan nih Bu, pas di kejadian di awal itu ada sosok yang mukul ibu ya, kata ibu tadi ya. Nah itu sosoknya apa Ibu kira-kira? Itu nggak kelihatan. Nggak tiba-tiba kelihatan. Kayak ada yang duk gitu ya di pinggang. Itu saya sampai nggak bisa bangun, spontan itu nggak bisa bangun. Rupanya itu kalau nggak salah saya lagi hamil, baru jalan 3 bulan. Baru jalan 3 bulan. Iya, perut saya sampai kram. Pokoknya pas saya ngandung anak keempat ini benar-benar dari mulai ngidam sampai mau hamil besar, sampai lahiran, sampai dia udah di luar, udah terus digangguin terus. Saya juga nggak ngerti kenapa cuma dia yang digangguin. Kenapa, kan di sini juga banyak yang lagi hamil, ya kan, tetangga juga hamil tapi nggak pernah diganggu. Saya terus yang diganggu. Heran saya juga. Alhamdulillahnya saya lahirin anak itu walaupun susah payah sampai pendarahan juga kan. Anaknya sehat, selamat. Ya cuman begitu dah. Bener-bener adrenalin banget. Nguji mental lah. Iya, nguji mental, nguji kesabaran saya juga. Nah tapi pas ibu dipukul itu ada orang nggak di rumah? Nggak ada. Nggak ada, saya sendiri. Orang anak saya nggak pada mau di sini, serem katanya. Apa yang ibu lakuin? Pas kan ibu kram tuh ya. Kira-kira terus ibu abis itu ngapain? Saya bangun pelan-pelan ya.
Saya zikir, saya baca sholawat, saya sebisa saya aja. Saya usap-usap, terus gitu saya minum, terus juga saya langsung ngebel keponakannya. Iya. Ponakan datang ke sini, ya udah cuma dikasih air, hilang lagi, kayak gitu. Tapi emang itu berasa Bu digebuk? Bukan main, berasa. Kayak Gimana sih? Kayak gini, kayak dipukul sama tangan, bener-bener sakit gitu. Itu beneran keras? Bener banget. Itu sakitnya seharian semua ke perut bagian bawah kram, sampai saya jalan berdiri aja nggak bisa. Itu dari hamil jalan 3 bulan. Bahkan waktu yang mau naik congcit di rumah nih, saya baru inget ya, mau naik congcit ceritanya. Congcit itu apa Bu, kira-kira kalau? Itu kita mau naikin genteng kan. Oh, mau naikin ya, genteng. jadi kan TV dibawa ke sini kan. Jadi yang dicolokin lampu itu ke rumah sebelah. Iya. Pas lagi nonton TV sama adik di sini ya. Itu anehnya colokan listrik itu Kecabut sendirinya. cabut sendiri, gelap. Dicolokin lagi, cabut lagi. Pokoknya luar biasa udah di sini mah. Tapi itu Ibu tahu nggak sosoknya apa yang nyambut itu? Kelihatan nggak ada sosok gitu Nggak. yang nyambut? Kalau itu kebetulan saya nggak ada di situ, kebetulan itu adik saya yang ada di situ, laki. Di situ dia, aduh ada yang gangguin katanya gitu. Ya udah biarin dia gangguin, cuman ganggu begitu doang aja, kata saya gitu. Pas gitu udah, saya juga punya, baru inget nih saya juga ya, waktu saya lagi cuci piring di depan, di samping kebetulan ada pohon sukun. Sukunnya. Sukun. Iya, sukun. Jadi pas saya lagi cuci piring, itu saya ngelihat lelaki pakai baju biru keluar dari pohon sukun. Baju biru keluar dari pohon sukun. Iya. Itu sosok Manusia. manusia. Iya. Saya lihati, tapi entah kemana hilangnya. Bener-bener itu nyata. Tapi anehnya kalau saya cerita sama yang di sini tuh nggak percaya. Di mana ada, katanya di sini aja dulu, dari dulu nggak pernah, gitu jawabnya. Jadi saya harus cerita kemana. Tapi kalau ke orang tua saya cerita, percaya. Udah biarin, namanya orang baru, katanya gitu. Kayak pas kejadian itu udah saya nggak mau neko-neko, saya mau deketin sama Allah aja. Mungkin kemarin saya banyak dosa, intinya saya kayak gitu. Mungkin kejadian ini saya ditegur kali sama Allah, ya. Mungkin kemarin saya banyak salah. Alhamdulillah sekarang udah nggak. Cuman sekarang kalau dia lagi lewat aja, nggak suka ngeganggu. Jadi pada awalnya Ibu nggak pernah ngeliat hantu sebelumnya? Nggak pernah pas pindah ke sini baru? Iya, pindah ke sini baru. Dampaknya tuh jadi ke anak Ibu jadi sering suka ngaji dan suka sholat lah gitu. Bahkan tadi Ibu sempat bilang cita-citanya pengen jadi ustadz gitu. Nah, dampak Ibu sendiri tadi seperti apa Bu? Dampaknya? Iya, dampaknya. Ke saya? Iya, dampaknya. Bukan ini ya, jadi kayaknya sekarang ke belakangnya saya lebih religi lah, ibaratnya gitu ya, omong kerennya. Jadi saya udahlah, kayaknya betul-betul udahlah. Saya betul-betul udah mau, betul-betul cuma mau sama Allah aja gitu. Jadi penglihatan Ibu pertama kali ngelihat pada saat Ibu pindah rumah dari sebelumnya ke sini Bu? Iya. Oh gitu. Oke, segitu dulu Bu ceritanya. Mungkin ada Ibu bisa kasih pesan-pesan ke penonton buat yang di luar sana gitu, agar nantinya dia pindah rumah, kalau misalnya dia pindah ke rumah yang baru, pentingnya adab dan etika gitu. Bu. Iya. Buat yang nonton, saya cuma berpesan, Anda misalkan kalian pindah dari suatu rumah ke tempat rumah yang baru, tolong diutamakan adab dulu. Kita harus istilahnya ngomong dulu, istilahnya ngomong permisi dulu lah, apa gitulah. Jangan sampai kayak saya yang saya udah alamin. Karena waktu itu saya pikir pindah ke sini lah udahlah punya mertua gitu kan. Ternyata dampaknya amat luar biasa yang saya alami. Gitu. Oke guys, mungkin segitu dulu cerita mistis atau horor dari Ibu Hamidah. Makasih juga buat Bu Hamidah yang udah ngundang kami ke sini buat berbagi cerita. Dan buat kalian yang punya cerita mistis atau horor, boleh langsung hubungi kami di nomor bawah ini. Kalau enggak langsung
langsung aja DM kami di Instagram. Mari saksikan terus di Aras Alam Rahasia.